Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan ya? Sehat, Ibu. Ya, baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Ya, baik anak-anak, setelah Ibu lihat di partisipan, sepertinya jumlahnya sudah lengkap ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi melalui Google Formulir yang sudah Ibu bagikan di kolom chat ya. Kemudian bagi yang sinyalnya stabil, dapat menghidupkan kameranya agar pembelajaran kita pada siang hari ini menjadi lebih bermakna. Dan juga lebih interaktif juga, biar Ibu tahu wajah anak-anak yang cantik dan ganteng ini ya. Oke, baik Ibu izin share screen ya. Oke. Baik, sudah terlihat belum ini anak-anak full screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori atom. Nah, tetapi sebelum kita membahasnya lebih jauh nih, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Pernah nggak anak-anak berpikir bagaimana seandainya kacang panjang dipotong menjadi dua, kemudian setiap bagian yang kecil lagi tadi itu dipotong menjadi dua lagi, kemudian setiap bagiannya yang kecil dipotong lagi menjadi dua, dan seterusnya sampai bentuk yang sangat kecil. Kira-kira apa yang akan kita peroleh? Izin mencoba menjawab, Bu. Boleh, Mbak Iti. Mungkin saya rasa kacang panjang tersebut akhirnya nanti akan menjadi suatu bagian yang sangat kecil dan mungkin sudah tidak bisa dibagi kembali, Ibu. Baik, terima kasih ya untuk pendapatnya Mbak Itiba. Mungkin ada lagi nih yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Oke, boleh Mbak Andaru. Saya juga Monggo. setuju dengan pendapat Biba, Bu, bahwa mungkin kacang panjang tersebut tidak akan bisa dibagi lagi. Baik, terima kasih ya Mbak Andaru, Mbak Itiba, dan teman-teman semuanya. Jadi betul sekali ya, nantinya dia akan tidak bisa dibagi lagi, atau keadaan tersebut ini namanya sudah mencapai atom. Nah, pada pembelajaran kali ini ya anak-anak, diharapkan anak-anak ini mampu untuk menelaah teori model atom Dalton beserta kelemahan dan kelebihannya dengan tepat. Lalu kemudian apa saja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini, tepatnya pada teori atom? Nah, ini dia yang pertama, kita akan belajar tentang model atom. Nah, model atom ini ada banyak macamnya, anak-anak. Jadi ada model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, model atom Rutherford, ada juga model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Oke, anak-anak sudah siap ya? Kalau begitu, kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Tetapi sebelum kita beranjak ke teori atom Dalton, sebelumnya Demokritus itu sudah pernah menjabarkan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, penemuan Demokritus ini hanya sebatas pendapat. Jadi, kurang disertai dengan eksperimen, sehingga masih sebatas wacana, sebatas dugaan, sehingga masih kurang kuat gitu. Nah, berangkat dari pendapat Demokritus itulah muncul teori atom yang paling pertama yang diakui, yaitu teori atom Dalton. Nah, Dalton ini mengemukakan model atomnya, yaitu atom adalah partikel terkecil penyusun unsur yang mirip bola pejal, bersifat identik dan tidak dapat dibagi lagi ya. Jadi diingat ya kalau menurut Dalton ini unsur tersusun oleh atom, partikel bola pejal. Pejal tahu ya. Jadi dia padat, tidak dapat dibagi lagi. Jadi yang paling kecil begitu. Kemudian, atom dari unsur yang sama maka memiliki massa dan sifat yang sama pula. Misalnya begini nih, di sini ada dua ilustrasi ya. Untuk atom karbon, misalnya sesama atom karbon, ia akan
sama ukurannya, sifatnya juga sama. Lalu kalau atom yang oksigen, sesama atom oksigen, dia akan sama juga, baik ukuran maupun sifatnya ya. Tetapi untuk atom karbon dan atom oksigen ini berbeda. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Jadi paham ya, kalau unsurnya sama, dia akan memiliki sifat yang sama, namun jika unsurnya berbeda, maka beda lagi sifatnya. Gitu. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi ini sudah karunia Tuhan ya anak-anak, bahwa materi itu tersusun atas atom-atom. Walaupun atom ini tidak terlihat oleh mata kita, tetapi atom itu ada. Dia tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Lalu, walau atom-atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi kita bisa melihat bentuknya gitu ya, meramalkan bentuknya. Atom-atom ini mereka dapat bergabung gitu membentuk suatu senyawa. Contohnya ini ya, ada ilustrasi lagi. Ketika atom C bergabung dengan atom O, maka dia bisa membentuk CO2. Nah, ini juga tersedia lagi ilustrasi yang lain, yaitu atom senyawa CCl4 yang mana terdiri dari satu atom C yang bisa bergabung dengan 4 atom klorida lainnya seperti di gambar ini ya. Nah, ini namanya sudah senyawa begitu. Nah, itulah landasan dari teori atom Dalton. Ingat ya, tadi ada atom tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, kemudian merupakan bola pejal, tidak dapat dibagi lagi, lalu atom dari unsur yang sama, maka sifatnya juga sama, dan atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa. Nah, oke, itu tadi teori atom Dalton. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak, anak-anak? Oke, mungkin belum ada ya. Nah, sekarang kita beranjak ke yang berikutnya, yaitu kelebihan dari teori atom Dalton. Nah, kelebihan dari teori atom Dalton ini, Dalton dapat menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Mengapa demikian? Nah, hukum kekekalan massa itu kan berbunyi massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nah, atom-atom itu kan bergabung membentuk senyawa ya. Contohnya C ditambah O menjadi CO2, C memiliki massa, O juga memiliki massa. Nah, massa di kiri ini akan sama dengan massa di kanan. Ini kalau kita ibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, mungkin bisa diibaratkan dengan buah-buahan ya. Jadi, biar anak-anak mudah memahaminya, kita ibaratkan menjadi 1 jeruk dan 2 mangga. Ketika masih terpisah-pisah, kita hitung jeruk ini massanya segini. Sementara mangga massanya segitu. Nah, terus mereka ini ditotal. Nah, ketika sudah digabung, massanya kedua buah ini akan sama gitu. Nah, begitu pula dengan hukum kekekalan massa. Jadi, teori atom Dalton itu bisa membuktikan adanya hukum kekekalan massa gitu ya, anak-anak. Tetapi di sisi lain, Dalton ini juga memiliki kelemahan di teorinya. Yang pertama, atom yang merupakan partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena di kemudian hari ditemukan partikel subatomik, jadi ternyata atom itu masih dapat dibagi lagi. Dan dia bukan partikel yang terkecil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atom adalah dapat berubah menjadi atom lain melalui reaksi inti. Nah, nanti anak-anak akan belajar ini ya di materi kimia inti. Nah, pertama misalnya nih, atom itu bentuknya thorium. Setelah lama bertahun-tahun, lalu dia berubah wujud menjadi plutonium. Nah, itu disebut dengan reaksi inti atau nama lainnya adalah reaksi nuklir. Nah, ini nanti masih jauh materinya. Kita belajar tentang dasar-dasar atom dulu ya. Nah, kemudian tidak semua atom yang sama memiliki massa yang sama. Misalnya nih, O dengan O, oksigen dengan oksigen. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kalau unsurnya sama, itu sifatnya juga sama, tetapi nyatanya tidak seperti itu anak-anak. Contohnya ini ya, O dengan O harusnya kan massanya sama, tetapi setelah diteliti, tidak sepenuhnya sama, ada perbedaan. Nah, ini ibaratnya 2 orang kembar ya, wujudnya sama, mukanya sama, identik mirip,
Tetapi begitu kita ukur, ada yang berbeda. Mungkin itu dari berat badannya yang berbeda, sifatnya yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya benar bahwa atom yang sama memiliki sifat yang sama pula. Ada sedikit perbedaan. Nah, ini nanti namanya isotop. Gitu ya, anak-anak. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang teori atom Dalton ya. Jelas ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanya enggak? Belum, Bu. Belum ada, Ibu. Ya, oke. Kalau belum, Ibu deh yang coba nanya ya. Nanti ini sekaligus bisa menambah nilai keaktifan anak-anak dalam pembelajaran. Gitu. Nah, coba. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya kelemahan dari teori atom Dalton. Nah, ada yang mau mencoba mengulas kembali nggak kelemahan dari teori atom Dalton itu apa? Ingin jawab, Ibu. Oke, boleh Mbak Rizky. Ya, untuk kelemahannya yaitu atom ini masih dapat dibagi lagi dan bukan partikel terkecil penyusun materi. Selain itu, tidak semua atom yang sama memiliki massa yang sama pula, Ibu. Hebat sekali Mbak Rizky ya. Benar sekali sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Berarti Mbak Rizky sudah paham atas apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Terima kasih Mbak Rizky sudah menyebutkan kelemahannya. Tetapi ada satu lagi nih, kelemahan teori atom Dalton yang belum disebutkan Mbak Rizky tadi. Mungkin anak-anak ada yang mau menambahkan kelemahan dari teori atom Dalton. Saya, Ibu, saya ingin menjawab kelemahan lain yaitu atom ini dapat berubah menjadi atom lain melalui reaksi inti, Ibu. Betul sekali ya Mbak Anis ya. Oke, terima kasih Mbak Anis. Mbak Anis sudah memperhatikan dengan baik pembelajaran teori atom Dalton pada siang hari ini ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita tadi ini cukup menarik ya. Mungkin anak-anak juga ada nih yang mau menyimpulkan pembelajaran apa saja yang sudah kita dapat pada siang hari ini. Ayo. Saya, Ibu, saya izin menyimpulkan. Boleh. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sejarah teori atom, khususnya teori atom Dalton, di mana Dalton itu mengibaratkan atom seperti bola pecah. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa teori atom Dalton punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu dapat membuktikan hukum kekekalan massa. Begitu, Bu. Betul banget ya Mbak Rianti, pintar sekali. Sudah tepat sekali kesimpulan yang dipaparkan bahwa tadi kita sudah belajar tentang teori atom Dalton beserta kelemahan serta kelebihannya ya. Nah, jadi kita ulas lagi ya coba ya. Jadi tadi sudah dimulai atom itu awalnya dicetuskan oleh Demokritus lalu ditekuni oleh John Dalton sehingga ditemukan ilmu atom yang lebih luas. Namun teori Dalton ini juga masih memiliki kelemahan ya anak-anak. Nah, berangkat dari kelemahan teori Dalton ini, ada peneliti lain yang mencoba untuk menyempurnakan teori atom, yaitu Thomson. Yang mana teori Thomson ini akan kita pelajari bersama di pertemuan berikutnya. Nah, baik anak-anak, bagaimana? Penjelasan tentang teori atom Dalton sudah cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Terus, Bu. Sip. Nah, jangan lupa ya untuk diulas kembali materi tadi dan juga pelajari teori Thomson untuk pertemuan berikutnya supaya lebih mengasah kemampuan kognitif anak-anak. Ya, Ibu juga ada tugas untuk anak-anak. Cuma 2 soal esai aja untuk memantapkan pemahaman kalian tentang konsep teori atom Dalton. Nanti soalnya akan Ibu kirimkan di WhatsApp group beserta ketentuan deadline dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Baik, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita akhiri bersama dengan doa agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Doa tidak dibatasi. Baik, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.